Ya, lanjutkan dengan sistem, masih dengan sistem. Tapi sekarang kita ngerjainnya pakai bantuan aljabar linear. Saya share screen. Udah kelihatan screen-nya? Udah kelihatan ya? Udah, Bu. Oke. Udah makan, Cindy? Ini masih makan nih. Mau jawab, dia masih ngunyah. Jadinya aja. Ya, Ini saya masih makan dikit Udah, sebentar. Bu. Udah, Bu. jadi mau. Lagi Saya heran tadi. jadi mau makan ini. Oke. Kita masih bahas sistem ODE ya. Kita masih bahas sistem ODE. Saya akan menggunakan soal yang sama supaya kita tahu nanti, supaya kita compare apakah jawabannya sama atau tidak ya. Ini saya copy ke bawah. Oke. Nah, untuk yang menggunakan eigen sama vektor eigen ini, sekarang metode nilai eigen. Eigen. Ya, nilai dan vektor. Nah, berhubung untuk menggunakan metode nilai dan vektor eigen ini akan berbeda. Bukan, metodenya akan ada sedikit perbedaan antara case-case yang nilai eigennya berbeda, kemudian yang nilai eigennya ada yang kembar, sama nilai eigennya bilangan kompleks. Jadi ini akan agak sedikit lama, bisa jadi nyambung nanti di sesi berikutnya setelah liburan. Ya, nah oleh karena itu, karena materinya juga agak banyak sih enggak ya, cuma sedikit, cuma kita memang butuh latihan. Makanya sistemnya adalah butuh latihan. Kalau kayak kalkulus itu kan konsepnya lebih berat ya. Kalau ini konsepnya sebetulnya tidak berat, langsung dikasih, tapi dia untuk menyelesaikannya itu butuh teknis untuk menyelesaikannya itu butuh waktu, makan waktu lebih banyak. Nah, karena makan waktu lebih banyak, maka untuk sistem ODE yang pakai nilai eigen sama vektor eigen ini, saya hanya akan menjelaskan untuk yang homogen dulu. Ya, karena untuk yang non homogennya nanti sistemnya adalah dari sistemnya dikembangkan ke bagian non homogen tapi secara sistem. Nah, untuk menggunakan nilai dan vektor eigen, maka kita perlu mereview kembali bagaimana cara mencari nilai eigen. Nilai eigen itu kalau di aljabar linear biasanya kita pakainya lambda. Kita lihat ya, saya menulis susah nggak nulisin lambda? Ketemu nggak? Kalau nggak, saya mau ganti yang lain. Oke, ketemu. Lambda. Ya. Nah, siapa yang masih ingat bagaimana cara mencari nilai eigen lambda dari suatu matriks A? Gimana caranya? A-nya harus persegi ya. Persegi itu jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Ini kita baru masuk pada case, case yang nanti masuknya ya. Gimana, ada yang masih ingat nggak cara cari nilai eigen dari suatu matriks A? Kalau saya punya matriks A, nilai eigen itu gimana cara nyarinya? Coba, siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Satu orang pun? Semester ini lagi belajar aljabar nggak? Ada aljabar nggak? Aljabar apa gitu? Gak ada yang ingat? Nah, siapa nih? Siapa nih? Gue cuma itu doang ya, Bu. Yang ada satu-satunya itu ya, lupa. Bentar, saya gedein dulu. Ternyata speaker saya kurang besar. Apa? Lambda ini, Bu. Lambda I minus A. Lambda I minus A-nya yakin cuma lambda I minus A. Dengan siapa barusan yang jawab? Determinan, Bu. Determinannya betul. Siapa yang jawab? Felix. Ya, jadi teman-teman, cara mencari nilai eigen dari suatu matriks A adalah kita mencari determinan. Determinan dari siapa? Determinan dari lambda I minus matriks A. Gitu. Boleh nggak Bu kebalik jadi A minus lambda I? Boleh. Kok saya nggak bisa sih ini? Oh, bisa. Ya. Bisa nggak Bu kebalik jadi A minus lambda I? Boleh, sama aja, bebas. Ya. Nah, ini harus sama dengan apa determinannya, Felix? Harus jadi apa, Felix? 0 ya, Bu. 0. Betul sekali. Jadi,
determinan dari lambda I minus A, hasil dari lambda I minus A haruslah berupa matriks. Dihitung determinannya harus sama dengan 0. Dari sini nanti kalian akan punya, nah, rumuskan atau tuliskan determinan lambda sama dengan A, maka akan diperoleh yang namanya persamaan karakteristik. Nah, ini kebetulan sama namanya. Kalau tadi waktu kita ngebahas ODE, itu namanya persamaan karakteristik itu adalah persamaan yang bersesuaian dengan Y double aksen, mini aksen, plus Y, dan seterusnya ya. Nah, kalau di sini, persamaan karakteristik yang muncul dari persamaan determinan sama dengan 0. Ya. Kemudian setelah ini, setelah memperoleh persamaan karakteristik, maka kalian mencari akar-akar persamaan karakteristik. Nah, akar-akarnya inilah yang disebut dengan nilai eigen atau lambda. Ya. Nah, nilai eigen ini akan ada banyak jenisnya, sama aja kayak waktu Anda mencari persamaan karakteristik di ODE. Ada yang akarnya kembar, ada yang akarnya berbeda, ada yang akarnya imajiner. Ya, mungkin bisa jadi untuk sesi ini kita hanya bisa sampai ke case yang kedua. Ya, maka kita masuk ke case pertama. Case pertama adalah case di mana nilai eigen berbeda. Atau kita bilang adalah lambda 1 lambda. Apa sih? Nulisnya apa ya? Lambda, bener gini kan ya? Benar sih Bu itu. Hah? Udah sih, udah benar itu tulisannya. Udah ya? Udah. Kok nggak bisa? Oh, karena ada satunya tadi. Nah, sip. Harus tanya Moses ini, yang jago equation. Lambda 1 itu tidak sama dengan lambda 2. Ya. 2. Gitu. Kalau saya ngomongin matriks 3 kali 3, ya berarti lambda 1 tidak sama dengan lambda 2, tidak sama dengan lambda 3, dan seterusnya. Ya, tapi saya akan bicara dari matriks 2 kali 2, dari sistem yang 2 kali 2. Nanti penjelasan saya di matriks atau di sistem 2 kali 2 ini, boleh Anda generalkan untuk yang ukurannya N kali N. Ketika nilai eigen berbeda, lambda 1 sama 2, kemudian misalkan vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen adalah V1 dan V2. Gitu. Jadi V1 adalah nilai eigen untuk lambda 1, kemudian V2 adalah nilai eigen untuk lambda 2. Maka solusi dari sistem ODE adalah bentuknya adalah, kalau saya punya tadi X itu ya, X aksen, di mana X-nya merupakan vektor, maka saya bikin ini jadi bold. Karena vektor ada X-Y, kalau tadi saya gantinya pakai PQ, tadi juga ada yang pakai jadi YZ, ya bebas-bebas aja. X double-nya adalah C1 dikali V1 E pangkat dengan lambda 1T. Lambda 1T. Ya, ditambah dengan serupa, tapi kita pakai ini C2, V2, lambda 2. Kalau lihat bentuknya, ini kan mirip sama solusi ODE homogen yang biasa ya. Bedanya kalau ODE homogen yang biasa itu, dia cuma ada C1 E pangkat R1T. Jadi kalau saya scroll ke atas nih, yang tadi. Nah ini nih,
C1 E pangkat R1, C2 E pangkat R2. Tapi di sini cuma C1 doang. Nah, kalau sekarang, karena yang ada di dalam pangkat eksponen itu sudah bukan persamaan karakteristik dari ini ya, tapi adalah nilai eigen. Jadi 3 sama min 1-nya nilai eigen, sehingga C1, C2-nya juga dikalikan dengan yang namanya vektor eigen. Kalau misalnya nanti untuk yang nilai eigennya sama gimana? Nanti aja belakangan, karena tekniknya berbeda. Kalau untuk nilai eigen sama vektor eigennya, mau untuk case 1, case 2, atau case berapapun itu sama. Ya, yang berbeda adalah teknik cara mencari solusinya. Nggak bisa langsung dituliskan seperti ini. Ya, gitu. Yuk, kita mulai. Saya akan pakai contoh ini. Nanti kita compare hasilnya sama atau tidak. Ya, ini. Nah, kalau saya punya contoh soalnya adalah ini, maka saya bisa menuliskan matriks A-nya matriks A-nya akan sama dengan ini, ada 3, 2, min 2, min 2. Tuh, ya. Kemudian untuk mencari nilai eigen, yaitu kita punya determinan dari siapa? Lambda I minus A. Saya akan langsung, ini akan menjadi lambda I itu identitas. Ya, 1, 0, 0, 1 ikutin ukuran matriksnya. Ya, ini lambda minus dengan 3. Yang ini 2, minus 2. Yang ini adalah lambda plus 2. Lambda plus 2. Gitu. Dan ini harus sama dengan 0. Coba saya tanya, ingat-ingat kembali. Determinannya apa, teman-teman? Ada yang ingat? Siapa yang masih ingat? AD min BC itu dikali. AD min BC. Siapa A-nya, siapa D-nya, siapa B, siapa C? Siapa ini? Irvin. Irvin? Mana Vin? Ya. Oh, ini. Irvin namanya Irvin aja ya? Ya, Vin. Jadi yang mana, Bu, Vin? iya. Nah, Itu baru yang pakai lambda. mikrofon kayaknya. Iya, baru aku pasang lagi. Ini ya? Tadi soal habis makan jadinya baru Habis pasang. makan. Oke, ini ya? Itu ya yang lambda dikaliin sama lambda. Oke. Lalu? Dikurangin sama minus, dikurang yang jadi plus 4 lah. Ya, jadi plus 4 sama dengan 0. Kalau disederhanakan menjadi lambda kuadrat minus berapa sih? Lambda Minus lambda minus 2. dengan minus 6 plus 4. Minus 2 sama dengan 0. Ya, maka diperoleh lambda 1 dan lambda 2-nya adalah maka lambda 1-nya sama dengan apa? Boleh pilih yang mana aja ya. Kita pilihnya misalnya kan jadinya lambda min 2 dikali lambda plus 1. Ya, jadi boleh pilih min 1, boleh pilih 2. Ya, dan lambda 2-nya adalah 2. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, masih ingat aljabar linearnya? Ada pertanyaan sampai sini, jadi sebetulnya adalah difaktorkan. Terus saya ada lupa nentuin yang determinan itu, apa maksudnya? Angkanya dapat dari mana tadi? Lupa. Yang mana, yang ini? Iya. Atau yang bawahnya? Itu dapat dari mana? Yang atas. Yang atas. Itu. Yang atas itu adalah ini. Lambda I minus A. Kalau A-nya berukuran 2 kali 2, berarti I-nya berukuran berapa? I-nya juga 2. Kalau I-nya juga harus 2 juga 2 sih. 2 kali 2. Ya kan? Iya. Oke, sekarang diisi dengan apa lambda I? Oh iya, saya baru ingat ya. Oke, apa nih diisi dengan apa berarti?
Itu kan lambda sama lambda Nah, ini lambda sama yang lambda. miring itu 0,0. Nah, betul. Baru dikurangi dengan yang ini semua. Oh iya baru ingat Bu. Masih Bu. Oke, sama-sama. Nah, jadi itu. Ya. Nah, sekarang lambda 1, lambda 2 ini dapat dari memfaktorkan ini dan jadi lambda min 2 dikali lambda plus 1. Dapatnya ini. Coba cocokkan sebentar ya. Oh, supaya nggak pusing scroll atas bawah, saya kopikan jawaban tadi. Ini ya. Ini saya copy dulu ke bawah, supaya kita nggak repot. Nah, ini tadi jawabannya adalah ini. Oke, lihat nih. Ini pangkatnya sudah 2, sudah min 1. Nah, sama kan klop dengan min 1 dan 2. Karena solusi kita tadi adalah pangkat lambda 1, pangkat lambda 2. Ya, sekarang cari vektor eigennya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari vektor eigen? Oke. Tujuannya sekarang, bagaimana cara mencari vektor eigen yang bersesuaian? Ada yang tahu? Jadi kalau tadi bagaimana cara mencari, siapa nih? Elmer, Bu. Elmer. Nah, gitu, Mer. Elmer belum ada di sini berarti Elmer ya? Iya. Elmer. Elmer, silahkan, Mer. Gimana cara nyari vektor eigen yang bersesuaian, Mer? Misalnya kamu... jadi gimana? Jadi dari tadi kan matriks tadi 3 min 3 min 2 min 2 itu Enggak. Mer, sabar. Coba, jangan dari yang 3 min 2 dulu. Secara umum bagaimana, Mer, kalau mau cari faktor eigen? Kalau kamu punya faktor eigennya namanya V, nilai eigennya lambda, itu cara nyari faktor eigen gimana di sini? Diapain? matriksnya dikurang sama nilai ini, nilai eigennya. Nilai eigennya, ini aja ya dibalik ya, ini ya. Dikalikan sama identitas. Dikalikan dengan? Oh iya, itu dia. Identitasnya. Ini identitas sudah. Ya itu Bu, dia tinggal masukin aja Bu. Ntar habis itu Dimasukin terus? Tinggal aja yang proses matriksnya doang Bu. Enggak. Vektor eigen V-nya disimpan di mana, Mar? Vektor eigennya? Ya kan kita mau cari vektor eigen. Nah, kalau misalnya mau cari vektor eigen, itu sebetulnya vektor eigennya memenuhi persamaan apa sih? Jadi kan kalau cari nilai eigen, carinya dari persamaan ini. Kalau nyari vektor eigen, itu persamaannya mana yang dipakai? Ini itu lebih skalar kan Bu? Apa? Skalar kalau nggak salah. Skalar, saya nggak nanya skala atau vektornya. Vektor eigennya harus memenuhi persamaan apa? Gitu. Bisa, Mar? Ingat, Mar? Kenapa, Sin? Dikali bukan. Dikali dengan siapa, Sin? Dikali vektor eigennya. Misalkan vektor eigennya itu V gitu, dikali V. Yang ini? Yang dikali V yang mana ini? Iya. Nah, iya ini maksudnya, Sin. Ini dikali V. Sama dengan apa? Vektor 0. Sama dengan vektor 0. Betul sekali. Vektornya 0. Nolnya vektor ya, bukan tidak vektor. Karena kalau nggak vektor, bagaimana mungkin matriks dikali vektor, hasilnya tuh harus vektor. Nah, jadi kalau gitu, sekarang cari itu satu. Kalau di sana ada 3 buah. Ini, kalau saya punya matriksnya 2 kali 2, nilai eigennya pasti 2. Tapi perkara kembar beda atau kompleksnya memang lain cerita lagi. Ya, kita masih baru bahas yang case yang pertama kalau nilai eigennya berbeda. Ya. Kemudian, kalau saya punya matriksnya adalah n kali n, berarti kalian akan punya nilai eigennya n buah. Yang otomatis vektor eigennya juga ada n buah. Gitu. Ya. Nah, berarti kalau sekarang saya punya lambda 1 dan lambda 2, maka saya harus mencari faktor eigennya 2 kali. V1 untuk lambda 1, lambda 2 untuk V2 untuk lambda 2 ya. Nih, misalnya sekarang mencari vektor eigen V2. Ya. Kok V2? V1 dulu maksudnya ya. V1 untuk nilai eigennya
lambda 1. Nah, persamaan yang harus dipenuhi adalah persamaan tadi yang saya tulis, yang tadi Elmer sama Cindy jawab, ya, yaitu lambda I minus A dikali V harus sama dengan 0. Lambdanya ini, lambda I minus A ini langsung tulis aja ini. Lambda I minus A. Nah, V1-nya saya misalkan, ini belum ya, sabar dulu. V1-nya saya misalkan adalah vektor AB. A, B, lambdanya di input lambda 1. Lambda kita adalah min 1. Nah, min 1. Nah, kelihatan kan ini matriks 2 kali 2 dikali vektor AB 2 kali 1, maka hasilnya pun memang harus vektor 2 kali 1. Nah, di sini 2 kali 1. Makanya tadi Cindy bilang di sini harus merupakan vektor 0. Gitu. Apa yang terjadi? Saya bisa punya 2 buah persamaan, yaitu min 4A ditambah 2B sama dengan 0, dan juga minus 2A ditambah B sama dengan 0. Coba saya pengen tahu, apa yang bisa kalian lihat dari 2 buah persamaan yang sedang saya plot? Kesimpulan apa yang bisa Anda ambil? Satunya kelipatan 2 Ada ya. yang jawab nih. Eliminasi. Bukan masalah bukan masalah eliminasinya, Raven. Kelipatan Saya mau 2 tanya. ya, Bu. Kelipatan 2. Kelipatan. Apa yang terjadi kalau persamaan yang satu merupakan kelipatan persamaan yang lain? Apa yang terjadi dengan solusinya? Yo, Aljabar. Alin. Apa yang terjadi kalau persamaan yang satu merupakan kelipatan persamaan yang lain? Saya boleh nggak bilang kalau kedua persamaan itu sama aja? Sama Infinite ya, Bu. Kenapa? Infinite solusi. Infinite solusi. Solusinya ada banyak banget. Kenapa? Karena saya sebetulnya, walaupun di depan mata saya ada 2 persamaan, tapi kedua persamaan situ adalah satu persamaan yang sama. Satu garis yang sama, yaitu min 2A plus B. Garisnya berhimpit. Jadi saya cuma punya satu persamaan sebenarnya. Gitu. Kalau saya punya satu persamaan, otomatis nggak ada titik potong. Yang ada garisnya berhimpit. Dia akan sama terus. Jadi pasangannya banyak. Solusinya banyak. Nah, artinya apa? Vektor eigen ini adalah suatu himpunan vektor yang bisa banyak banget. Yang penting, kalau saya tulis secara apa ya? Secara formal, ya, V1 ini adalah suatu himpunan. Suatu himpunan, gitu ya, yang isinya merupakan vektor pasangan AB, gitu, ya. Sedemikian sehingga A dan B ini harus memenuhi, saya ambil yang paling sederhana, misalnya B sama dengan 2A. Saya ambil yang bawah. Atau mau tulis min 2A plus B sama dengan 0 juga boleh. Ya, di mana A sama B-nya adalah A dan B adalah elemen. Nah, ini saya nggak hafal yang elemen. Elemen bilangan real. Ya, gitu. Jadi kalian boleh pilih apa aja. Kalau kalian memilih A-nya 1, B-nya pilih 2. Kalau kalian memilih A-nya 2, pilih B-nya 4, dan seterusnya. Ya, lanjut. Kalau jawabannya beda-beda, dong, Bu. Enggak, tenang aja. Ya, pertanyaannya depending dulu. Ya, nanti gimana cara kita menginputkan solusi sistemnya. Nah, sekarang ini kita copy, nanti kita perbaiki, kita modifikasi. Ini sekarang kita cari untuk yang lambda 2. Ya. Oke, ini mencari vektor eigen yang kedua untuk lambda 2. Lambda 2 itu tadi nilainya adalah 2. Nih, 2 ya. Jadi diganti dengan 2. Diganti dengan 2. Maka saya bisa dapat ini. Saya ganti dengan AB. V2-nya katakanlah C dan D. Ini min C. Plus 2D.
Gitu. Ini min 2C plus 4D. Serupa nih. Ini juga sama, teman-teman. Ya, ini juga sama. Dua persamaan di mata saya, tapi mereka adalah sama karena garisnya berhimpit. Sehingga solusinya banyak. Sehingga V2 saya sebetulnya adalah kumpulan vektor. Vektor CD selama C dan D-nya memenuhi C sama dengan 2D. Dengan C dan D-nya adalah elemen bilangan real. Maka solusi sistem ini saya copy. Nah, V1 diganti siapa? V1 kan tadi bebas pilih ya. Mau saya pilih A-nya 1 boleh, A-nya 2 boleh, A-nya 3 boleh. Yang penting B-nya sesuai dengan pilihan A Anda. Kalau gitu beda-beda dong Bu solusinya. Kan ini sudah terakomodir oleh adanya C1. Kalau saya memilih A-nya 1, B-nya 2. Maka ini akan berubah menjadi 1, 2. Kalau saya pilih yang lain, Bu, A-nya 2, berarti B-nya 4. Oke. Ini diganti 2, ini diganti 4. Enggak masalah. Toh sudah terakomodir ada C1. Memang kalau dia hanya sekedar solusi umum, seolah-olah nampak berbeda ya. Tapi sebetulnya ketika kalian dikalikan dengan solusi, ketika kalian punya syarat, lalu mencari solusi khusus, maka kalau kalian punya di sini 2, di sini 4, nanti C1-nya dicari, C1 saya dengan C1 Anda bisa beda. Tapi C1 saya, C2 Anda beda kalau dikalikan C1 udah dapat angkanya, dikalikan dengan vektor eigen yang kita pilih, itu jawaban saya dengan Anda jadi sama. Sama kayak halnya waktu di ODS saya ngebahas plus C. Anda maunya 100C. Ada lagi yang min 5C. Enggak masalah. Tapi kalau Anda pilih 100C, saya C, maka C-nya saya dapat 100, kalau Anda C-nya dapat 1. Tapi setelah digabungkan sama aja kan. C saya 100, Anda 100C, tapi 100 kali 1, 100. Jadi nggak masalah. Anda mau pilih min 1, min 2. Ini diganti min 1, diganti min 2. Boleh. Tapi jangan saling contek. Ketika mau cari solusi khusus, C1 saya dengan C1 Anda itu pasti beda nilainya. Nanti setelah dikalikan lagi dengan faktor eigennya, totally solusi khusus pasti sama. Ya, nah lambda 1-nya mana nih? Lambda 1 tadi berkaitan dengan negatif 1. Kemudian yang ini, P2, saya pilih D-nya 1, saya pilih D-nya 1, maka C-nya yang 2. Dan lambda 2-nya adalah ini 2. Yuk kita cek bandingkan. Saya salah mengcopy ya, malah disimpan di sini. Ini saya cut. Ini jawaban tadi yang pakai metode eliminasi substitusi. Sama nggak sih ini dengan ini? Atas dengan bawah? Beda, Bu. Kenapa beda? Itu loh, Bu. Kalau di sini E pangkat min T-nya sama C1. Kalau di sini E pangkat min T-nya sama C2. Ya udah, tukar kan konstanta boleh kasih nama apa aja. Yang penting yang dilihat adalah pasangan ini. 1, 2, 1, 2 dengan E pangkat min T. Sama. Ini E pangkat 2T dengan 21. Kalau di sana tadi E pangkat 2T-nya sama dengan 1,5. Nah, ini 1,5 dengan 21 itu kan faktor eigen yang sama. Saya kalikan ini dengan 2. 2, di sini juga 1. Dapatnya 21. Artinya C1C2 yang ada di sini dengan C1C2 di sini beda. Nilainya berbeda, value-nya, tapi hasil perkalian ini C1 dengan 1, 2 pasti akan sama dengan ini. Kemudian perkalian C2 dengan ini akan sama dengan ini untuk solusi khususnya nanti. Kalau solusi umum pasti beda. Nampak beda ya, tapi sebetulnya realnya sebetulnya adalah sama aja. Kita ngomongin benda yang sama. Sebetulnya. Ada pertanyaan sampai sini? Paham maksudnya? Bisa? Itu saya masih ada bingung itu X sama X aksen jadi bedanya apa Bu tadi masih ada bingung jadi.
Cuman kebalikan doang atau gimana? Kayaknya ini bukan X aksen deh, saya typo ya. Ini solusi kan ya? Ini solusi. Tadi yang tadi shift 3-nya kita salah ini. Yang shift 3 itu tadi harusnya, nah ini, nggak ada aksennya ya kan ya? Tadi saya muncul aksen dari mana? Klik kayaknya. Nggak ada aksennya, Ivin. Bisa? Udah? Ini jawaban tadi. Jawaban pakai eliminasi. Gitu. Bisa ya? Masih bingung? Ada bingung saya masih sebentar. Coba silahkan dipahami dulu teman-teman pelan-pelan. Kalau mau Itu tadi disamain, satu yang XA yang atas itu 1 2 dari mana Bu tadi? Yang C1? ini 1 2, saya Iya, memilih dari dari mana? sini. Ini A, B, dengan B-nya syaratnya 2 kali A. Jadi kalau saya pilih A-nya 1, B-nya 2. Kalau Irvin mau A-nya -1, pilih B-nya -2. Oh, Kemudian kalau untuk yang ini 21 dapat dari mana? CD, C-nya harus sama dengan 2D gara-gara ini. Saya pilih D-nya duluan 1. Gitu. Kalau mau sama dengan jawaban pakai eliminasi ya tinggal ganti D-nya diganti setengah, C-nya 1 juga. Jangan pokoknya bingung dengan kelipatan ini. itunya aja ya. Pokoknya kelipatan itunya aja ya Bu. Ya, kalau mau tuker aja supaya sama. Kalau mau biar sama, tuker. Yang dikasih C1 yang ini, saya bikin sama ya. Saya bikin ini C2. Gitu. Tapi walaupun ini beda nih, misalnya 1,5, yang ini adalah 2 sama 1 yang saya bilang tadi. C1-nya, misalnya Irvin pakai ini. Irvin pakai yang atas, saya pakai yang bawah. Irvin jangan nyontek saya juga nggak boleh nyontek Irvin. Cari masing-masing solusi khususnya, nanti dapat C1-nya beda. C1 Irvin dengan C1 saya beda. Misalnya, kalau C1-nya Irvin dapatnya 1, C1-nya saya dapatnya adalah 2 pasti. Sehingga solusi khususnya bakal sama juga. Gitu, ya. Kebayang? Jadi cuma pemisalannya nomor yang kita pakai aja ya? Iya, betul. Bedanya ya? Bebas. Mau diganti jadi 1 per berapa gitu boleh ya. Misalnya kamu mau bikinnya ini D-nya 1/10, berarti C-nya adalah 1/5, boleh. Ya, gitu. Silahkan jika ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita latihan ya, satu soal. Untuk membuktikan itu, bahwa ini akan beda-beda. Kita kasih yang tadi aja ya, soal yang tadi lagi ya. Soal yang tadi, tapi yang ada syaratnya. Nah, ini. Dicoba teman-teman pakai nilai eigen. Nanti jawabannya harus sama dengan, kok ini sih? Ini mah kuis ya. Saya salah. Yang nih. Nah, ini coba dikerjakan. Contoh lagi ya. Contohnya, coba kerjakan yang ini nanti jawabannya harus sama dengan ini. Silahkan dicoba. Kasih waktu bentar ya. 1 menit aja, jangan lama-lama. Jawabannya ntar bakal ini. Ada yang langsung coba nggak? Saya di Bu, Oke, siapa nih? Moses. Moses. Moses, namamu mana Moses? Oh, ini. Moses cari nilai eigennya doang ya. Oke ya. Permisi Bu, saya mau lihat X ya bentar Bu. Yang Oke, tadi, yang mana? Ini. yang X yang tadi yang paling bawah, yang bawah. Ini? Yang hasil solusi aja. Nah, ya itu. Bentar ya Moses. Oke, udah Bu. Udah Bu. Ini berhubung nulis matriks itu ribet, jadi Moses saya akan copy dari sini ya. Ini saya copy, kita tinggal modifikasi aja.
Lupa saya kenapa tadi nggak pakai tab ya. Belum dicas tadi. Oke, Moses. Kita jadinya, bentar saya ganti dulu Moses. 5. Tolong kasih tahu kalau ada yang salah ya, Moses dan teman-teman yang lain. -1, 3, 1. Ini saya nggak usah tulis. Jadi apa Moses determinannya? Lambda minus berapa Moses? Lambda min 5, Lanjut. 1, min 3, 1, min 3. Lanjut. lambda minus 1. Lambda minus 1. Oke, jadi ininya lambda minus Lambda min 1, tambah 3. ya betul, tambah 3. Jadi ininya lambda kuadrat, terus Lambda kuadrat minus 6 lambda, tambah 8. Oke, jadi lambdanya, saya belum copy ya. Min 2. Wait, saya copy semua aja deh. Bentar. Supaya nanti saya nggak pusing lagi nulis ininya. Oke. Lambdanya apa aja berarti? 2 sama 4. 2 sama 4. Betul banget. Ya. 2 dan 4. Oke, terima kasih Moses. Jadi ini tinggal difaktorkan ya teman-teman ya. Lambda kuadrat min 6 lambda plus 8 difaktorkan jadi lambda minus 2 dikali lambda minus 4. Ya, sehingga lambdanya dapat 2 dan 4. Nah, sekarang siapa yang mau cari nilai eigen V1 untuk lambda 1? Lambda 1 itu eigennya 2. Ini kita ganti dulu nih. Siapa yang mau coba? Oke, ada yang ngechat nih. Ya, silahkan Ivan. Siapa nih? Elmar. Oke, Elmar. Mana Elmar? Yuk Elmar, yuk. Gimana nih Elmar? Diganti apa nih ininya? I-nya ya? I-nya diganti jadi 2. 2. Terus? Ya, 2. Min? 2 min 5. Di sini? Itu jadi min 1. 1. Ya, Ini? min 1. Itu jadi min 3. Oke. Lanjut. Itu lagi, satu lagi jadinya min 2. Min 2. 1. Kenapa 1? Karena ini tambah itu. Kenapa? Min 1 tambah plus 2. 2 min 1. Oke. Dapatnya apa Elmar? Persamaannya jadinya di bawahnya dapat apa? Di bawahnya jadi dapat itu 3. 3. Yang di sini? B. Yang di bawahnya? Di bawahnya jadi min 3. Oke. Sama ya, Maria? Ya, sama. Sama. Berarti B-nya harus sama dengan apa ya, Mar? Harus sama dengan? B-nya sama 3A. 3A. Oke, Elma. Terima kasih. Jadi kita punya V1-nya adalah apapun pasangannya A, B, pokoknya selama B-nya adalah 3 kalinya A. Bebas memilih A-nya apapun terserah Anda, ya. Siapa mau cari faktor eigen yang kedua? Siapa mau cari? Oke, siapa nih? Erwin, Bu. Erwin. Nah, gitu, Win. Erwin ada di absen nggak sih, Win? Ada kayaknya, Bu, di atas, paling atas. Berwan. Siapa yang kena ini, Win? Yang kena COVID? Keluarga? Keluarga kamu kena COVID? Iya, ya, Cici, terus sama William juga pernah kena. William mana? William yang sekelas saya, Bu, yang William kecil orangnya. Aurelio. Iya. Nah, tapi udah sembuh sekarang ya? Udah pada sembuh sih, Bu. Yuk, lanjut, Win. Jadi apa, Win, ini, Win? Tapi eigen V lambda 2-nya berapa? 4 ya, Bu? 4, Jadi berarti 4 min 5. Oke, lanjut ininya. Terus kanannya 1. Ininya. Bawahnya min 3.
Terus 4 min 1. Oke, jadi selanjutnya dapat apa, Win? Jadi yang atasnya min 1. Oke, Min 1 plus ya min C plus D. oke. Terus bawahnya min 3C plus 3D. Oke, sama nggak Win ini, Win? Iya, sama, Bu. Sama. Jadi C-nya harus gimana, Win? Hubungan C sama D-nya. Gimana ya tulisnya? Ayo, Win. C-nya itu Mana, Win? sama dengan D, Bu. Iya, itu. Iya, maka jangan nanya gimana dulu. Liatin aja dulu fokus ya, Win ya. Dapat C sama dengan itu. Terima kasih, Erwin. Nah, teman-teman, kita sudah punya V1 sama V2. Solusinya adalah seperti biasa. Saya mau copy dulu ya. Ini. Solusinya, saya tukar dulu. Ini C1. Ini C2. Nah, vektor eigen yang pertama yang mana? Kan B sama dengan 3A. Saya mau orangnya simple. Oh iya, ini R kecuali 0 ya. Kecuali 0, jangan 0. Lupa saya. Ini tidak boleh 0. Jadi nggak boleh pilih vektor eigen 0 ya. Nanti semua akan saya lengkapi ini menjadi minus 0. Ya, tanpa 0. Gitu. Jadi jangan sampai memilih A-nya 0. Oke. A-nya saya pilih 1, maka B-nya adalah 3. Dan ini untuk vektor eigen yang 2. C2-nya adalah C sama dengan D. Oh ya udah, kita bikin 1, 1. Dan lambda 2-nya adalah 4T. Bu, tadi pasangnya gimana, Bu? Saya pengen minta ulangin, Bu. Tadi Oke. saya ada biar Yang lebih mana, paham lagi. Oke. Ya, Yang mana, ini yang mana? versi Bu pasang sekarang. Yang tadi yang pas contohin itu coba misalin angkanya. Oh, oke. Jadi pertama, ini adalah diisi dengan C1, V1, lambda 1. Oke, sampai situ dulu ya. Nah, ini C2, V2, ini lambda 2. Sekarang untuk lambda 1. Lambda 1 hasilnya adalah 2 di sini. V1-nya adalah ini. Irvin suka angka berapa? Irvin ulang tahunmu tanggal berapa? Irvin. Ulang tahun. 31. Ya. Berapa? 31? Iya. Oke. Saya mau Irvin ini memilih 31, Vin. Berapa B-nya, Vin? Jadi samanya coba lihat, Bu, lupa. A-nya berarti 93. Oke. 93. Gitu. Ini diisi berapa? 31. Lalu di sini diisi 31. Ya. Tapi saya mau bikin yang simpel. Saya bikinnya ini 1, ini 3. Gitu ya. Ini 1, ini 1. Teman-teman, saya mau kasih challenge buat Anda. Gimana kalau saya nggak jelasin, saya pilih pakai 1, 3 dan 1, 1. Nanti untuk cari solusi khususnya, kalian pilihnya tidak boleh ini. Pilihnya misal, min 1, min 3. Dan min 1, min 1. Pokoknya kan bedain sama saya. Kita lihat jawabannya sama apa enggak. Ya, yuk coba ini. Ada syaratnya kan ya. Jadi mana tadi? Oh ini, X0-nya adalah 2 min 1. X0-nya adalah 2 min 1. Ini adalah XT. XT ya. Kemudian ini XT pilihan saya. Nanti saya minta Anda untuk memilih A dan C yang berbeda ya. X0-nya ini seharusnya tidak di bold si T-nya ya. Dua min 1. 2 min 1. Ini 0. Ini hasilnya harus, saya tulis yang mana ini? Aduh salah. Ini, ya ini hasilnya harus 2 min 1. Min 1. Kemudian ini 0 kan? Berarti ini 0. Jadi 1. Pangkat 0. Jadi 1 juga. Sehingga saya punya adalah C1 plus C2 sama dengan 2. Kemudian bawahnya ini adalah 3C1 ditambah C2 sama dengan
min 1. Melalui eliminasi substitusi yang saya peroleh adalah saya kurangi jadi min 2 C2. Min 2 C1 sama dengan 3. Diperoleh min 2 C1 sama dengan 3. Jadi C1-nya adalah minus 3/2. C2-nya adalah 7/2. Ya. Dan C2-nya adalah 7/2. Ya, 7/2. Sehingga solusi khususnya adalah, Brian, kamu angkat tangan. Ada apa, Brian? Kepencet, Bu. Oh, kepencet. Oke. Kirain takutnya saya ada yang salah. C1 saya ganti. C2 saya ganti. Oke. Sehingga kalau saya sederhanakan, ini akan saya copy dulu deh yang atasnya. Ratio-nya ini ya. Tadi salah naruh. Saya cut. Coba bandingkan. Ini yang bawah ini adalah hasil. Ini hasil yang tadi. Sama nggak? Min 3/2 dikali yang mana sih yang saya ganti? Waduh. Ini. Bentar. Kok saya copy 2 kali? Ini nggak usah ya. Ya, ini nggak usah. Oke, coba lihat deh. Ini untuk yang E pangkat 2T ada min 3/2. Min 3/2 dikali 1. Min 3/2 sama. Untuk yang bagian bawahnya ini min 9/2. Min 3/2 dikali 3. Min 9/2 sama. Yang sebelah kanannya yang E pangkat 4T, ini E pangkat 4T, ini E pangkat 4T. 1 dikali 7/2, ini juga 7/2. 1 dikali 7/2, sama tuh, 7/2. Jadi sama kayak yang sebelumnya, apa yang Sama. cara non-homogen sama homogen, cuma beda pakai vektor eigen gitu ya. Iya, betul. Nah, sekarang untuk membuktikan rasa penasaran Anda, coba tolong kerjakan ini. Ya, inputkan syaratnya yaitu X0 sama dengan 2-1, tapi saya mau kalian nggak pakai 13 dan 11. Ubah aja salah satunya. Misalnya, kalian pilih di sininya min 1. Kalau ini min 1, pilihlah ini min 3. Saya tunggu 1 menit. Jawabannya sama atau enggak? Silahkan. Iya, terus sama. Faktor eigen bisa beda-beda. Iya, faktor eigen bisa beda-beda. Jadi waktu pas kita belajar di aljabar linear, sebetulnya faktor eigen itu banyak.